Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan semangat mengikuti perkuliahan di mata kuliah karya ilmiah ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita masuk dalam pembahasan artikel ilmiah. Saya akan mengupas kembali dan menekankan kembali bagaimana sistem penulisannya yang baik dan benar. Baik, pada kegiatan belajar 12 ini, Bapak Ibu diharapkan mengikuti tutor webinar yang akan diselenggarakan menggunakan Microsoft Teams seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam menulis artikel ilmiah yang benar, yang pertama yaitu adanya judul. Sudah saya tekankan kemarin di pertemuan kemarin bahwasanya penulisan judul yang sesuai. Bapak Ibu tuliskan judul sesuai dengan penelitian yang Bapak Ibu pergunakan. Secara umum saja, tidak udah Bapak Ibu sampaikan sekolahnya di mana, tahun ajaran berapa dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu identitas penulis, yaitu Bapak Ibu sebagai autor satu atau penulis ke-1. Dan ada saya sebagai pendamping atau autor kedua atau penulis kedua yang membimbing Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya yaitu abstrak. Bapak Ibu tuliskan 250 kata dalam satu paragraf, menjorok ke dalam. Penulisan abstrak ini tidak dalam paragraf, cukup lurus dan itu menjorok ke dalam dikit seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk paragraf. Nanti Bapak Ibu sesuaikan. Di dalam abstrak tersebut haruslah ada latar belakang masalah, tujuan dan juga pelaksanaan, begitupun hasil dan simpulan dari penelitian. Jadi ketika seorang reviewer, pembaca artikel, ketika membaca abstrak sudah jelas bahwasanya poin penelitiannya itu membahas tentang hal ini. Seperti itu. Yang kedua yaitu kata kunci. Kata kunci Bapak Ibu sesuaikan dengan judul. Contohnya peningkatan aktivitas dan hasil belajar. Berarti aktivitas, hasil belajar, bla bla bla, koma. Seperti itu. Selanjutnya yaitu masuk di pendahuluan. Di pendahuluan ini Bapak Ibu sampaikan latar belakang identifikasi masalahnya apa. Habis itu yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran seperti apa. Terus metode yang Bapak Ibu pergunakan seperti apa. Habis itu Bapak Ibu rangkum seakan-akan itu seperti piramida terbalik. Dari bagian yang umum, habis itu yang khusus, yaitu mencakup dengan judul Bapak Ibu ambil. Contohnya, pendidikan yang ada saat ini yaitu kurang efektif karena lebih menekankan pada poin bla 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 bla. Dibutuhkan metode pembelajaran yang mumpuni untuk menggapai pendidikan yang saat ini. Contohnya metode yang Bapak Ibu tawarkan apa bla 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 seperti itu. Sebabnya masuk di metode penelitian. Metode penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang Bapak Ibu gunakan. Contohnya Bapak Ibu menggunakan teknik observasi. Jadi Bapak Ibu sampaikan observasinya sih bagaimana, hasilnya berapa persentasinya yang berhasil. Contohnya misalkan dari tes, bagaimana keadaan tesnya, hasilnya bagaimana. Contohnya kalau penelitian tindakan kan ada siklus 1, siklus 2. Siklus pertamanya bagaimana ketika diberikan kelas kontrol, ketika diberikan eksperimen dengan menggunakan metode bagaimana, otomatis kan meningkat. Seperti itu metode penelitiannya. Setelah itu hasil dan pembahasan. Bapak Ibu sampaikan hasilnya bagaimana dalam penelitian menunjukkan bahwasanya metode tim get turnamen sangat efektif, dibuktikan dengan pre-indeks presentasi belajar atau indeks bla 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 bla. Dibuktikan dengan hasil belajar siswa meningkat, yaitu yang semulanya ini menjadi bla bla bla. Itu hasil dan penelitian. Selanjutnya di kesimpulan Bapak Ibu sampaikan kesimpulannya. Contohnya penelitian menggunakan metode TGT sangat efektif, dibuktikan dengan adanya peningkatan dari nilai bla 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 menjadi atau mungkin di atas KKM yang awalnya bla 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 menjadi apa. Itu di kesimpulan. Ada berapa poin-poin Bapak Ibu sampaikan. Merujuknya kesimpulan otomatis pada judul yang Bapak Ibu gunakan. Tidak mungkin kesimpulan tapi tidak sesuai dengan judul yang Bapak Ibu
ambil kesimpulannya otomatis sesuai dengan pembahasannya seperti itu. Selanjutnya daftar pusaka. Bapak Ibu, saya tekankan lagi kepada penulisan daftar pusaka. Daftar pusaka Bapak Ibu jangan sampai salah ketika menulis referensi dari buku, bagaimana penulisannya. Udah saya sampaikan kemarin di minggu-minggu kemarin juga, dan ketika penulisan dari jurnal bagaimana, itu harus yang benar seperti itu. Dan daftar pustaka ini referensi minimal 10, 15 lebih baik, di atas 10 jangan sampai cuma 7, 8 atau 6 gitu. Lebih baik, lebih banyak lebih baik. Baik, sekian Bapak Ibu, akan kita bertemu lagi pada kegiatan belajar ke-12 dalam sesi web. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.